Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya ini akan jadi video pertama kita. Untuk disclaimer, ini sebenarnya video dibuat hanya untuk pola belajar yang asik aja. Kenapa dibilang asik? Karena mungkin kita yakin setiap orang itu punya cara belajar masing-masing, dan kayaknya buat saya ini cara belajar yang asik deh. Harus ada musiknya, ada materi buat catatan sendiri, nanti di rumah di review lagi. Jadi jangan bosan-bosan kali ya. Temani saya belajar, kita belajar bersama. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa mendatangkan manfaat kali ya buat saya secara khusus dan umumnya nanti para pendengar setia. Baik. Jadi ceritanya beberapa hari yang lalu saya punya niat untuk mempelajari satu cabang ilmu yang kita sebut sebagai geologi. Geologi ini adalah salah satu cabang dari geografi atau ke ilmu yang membahas tentang bumi, tapi ternyata lebih condong kepada mineral-mineral yang ada di dalamnya. Terlebih buku ini akan membahas mengenai batu mulia. Jadi buat kalian-kalian yang suka batu mulia, yuk gabung sini. Saya sudah menyukai batu mulia ini sebenarnya dari jauh-jauh hari kali ya. Mungkin dari 2009, 2010 ketika dulu itu masih zaman-zamannya demam batu akik ya. Oke, tapi baru kesampaian kali ini untuk belajar lebih dalam lagi. Jadi yuk kita mulai kali ya. Jadi nanti polanya saya akan bacakan materinya, lalu sekalian kita bahas sedikit demi sedikit. Oke. Dari mana kita mulai? Dari sini. Oke. Jadi di sini kita akan bahas mengenai batu mulia sesi 1 dulu kali ya. Jadi untuk pembahasannya adalah berdasarkan asal katanya, menurut KBBI sendiri, batu mulia itu terbagi menjadi 2 suku kata, yaitu batu dan mulia. Batu adalah benda keras, sedangkan mulia adalah hal yang bernilai tinggi atau mempunyai harga. Jadi secara umum batu mulia ini diartikan sebagai benda keras padat berasal dari bumi atau planet lain, tetapi bukan logam, yang memiliki nilai jual atau mutu harga yang tinggi. Seperti itu kurang lebih. Nah, dilihat dari ilmu geologi sendiri, batu mulia atau batu permata gemstone adalah benda alam berupa sebuah mineral, batuan atau bahan organik yang terbentuk dari hasil proses geologi yang unsur-unsurnya terdiri atas satu atau beberapa komponen kimia yang mempunyai harga jual tinggi yang diminati oleh para kolektor. Kurang lebih seperti itu menurut Miguel di dalam bukunya tahun 2012. Nah, yang kita tahu banyak banget batu mulia ya. Tapi ya kadang-kadang kita terfokus pada berlian aja, berlian, diamond, intan, ruby, jamrud dan lain-lain. Sebenarnya banyak. Nanti kita bahas satu-satu. Oke, berdasarkan pengertian-pengertian tersebut mungkin dapat diuraikan lebih detail lagi. Satu gini, secara umum batu mulia itu disebut sebagai batu alam. Disebut batu alam atau natural karena memang ini berasal dari alam dan tanpa campur tangan manusia, yang pure 100% itu dari alam yang membentuk. Itu yang pertama. Yang kedua, batu mulia ini disebut sebagai mineral. Kenapa disebut mineral? Karena batu mulia merupakan bahan kristalin padat dengan rumus kimia tertentu yang mempunyai struktur kristal atau susunan atom 3 dimensi tertentu. Nah, mineral ini biasanya merupakan mineral tunggal maupun agregat atau kelompok dari beberapa mineral seperti lapis lazuli yang terdiri dari mineral lazurit dan sejenisnya. Terus juga dalam bidang batu mulia, kategori batu mineral ini juga meliputi material amorf
yang memiliki rumus kimia tertentu namun tidak memiliki struktur kristal seperti opal dan beberapa jenis gelas lainnya. Nah, itu kan kita bahas nanti tuh. Jadi para penggemar opal atau kalimaya, check this out. Yang ketiga disebut sebagai batu mulia, itu sebagai bahan organik. Kenapa disebut bahan organik? Karena bisa berasal dari benda hidup, baik terbentuk pada saat ini maupun masa lampau. Contohnya adalah pearl atau mutiara. Nah, mutiara ini kan terbentuk atas dasar benda-benda yang masuk ke dalam kerang, dan dengan proses yang terjadi di dalam kerang itu sendiri, akhirnya terciptalah sebuah pearl atau mutiara. Koral juga sama, gading, cangkang, ember juga sama seperti itu. Nah, itu awal-awal pengenalan. Lalu perlu catat juga bahwa batu mulia organik yang telah mengalami proses geologi lanjut, semisal pengisian, permineralisasi, dan petrifikasi atau penggantian atau replacement, di dalam konteks batu mulia diklasifikasikan dalam kelompok mineral daripada organik. Contohnya petrified dinosaurus bone dan beberapa contoh stony fossil gem. Meskipun faktanya tentang tulang-tulang ini adalah mineral organik, namun alasan mengelompokkannya sebagai mineral adalah karena mineral organik tersebut telah mengalami replacement secara total, baik struktur maupun komposisinya, misalnya oleh larutan silika yang biasanya menyelimuti di bagian sekelilingnya. Contoh paling gampang gini, ini buat para penggemar kalimaya atau opal, biasanya para penambang atau penggemar membeli atau memiliki batu tersebut dengan beberapa kriteria. Tetapi tanpa dipungkiri, ada batu opal yang di batunya tersebut masih terselubung kayak lapisan-lapisan glass atau lapisan-lapisan bening, baik itu bening total ataupun memang beningnya bercampur dengan tanah-tanah lainnya. Nah, itulah yang disebut silika. Jadi silika sendiri itu mineral yang menyelimuti benda-benda yang ada dalam tanah, seperti itu ya. Karena memang terbentuk dari beberapa mineral-mineral alami. Oke, kita lanjut. Berdasarkan catatan sejarah sendiri, berbagai macam batuan telah lama dijadikan sebagai perhiasan oleh manusia. Bahkan perhiasan dipercaya telah ada lebih dari 100.000 tahun yang lalu. Penggunaan batu mulia sebagai perhiasan mencerminkan lambang status sosial pada zamannya, ekspresi seni, dan kekayaan. Fungsi perhiasan berdasarkan budaya tertentu juga sama. Walaupun berbeda-beda, pasti di dalamnya ada budaya-budaya yang menampilkan batu mulia sebagai salah satu aspek yang harus ada dalamnya. Tapi pada umumnya juga hal-hal tersebut mengarah kepada identitas diri setiap suku bangsa tertentu. Oke, kurang lebih seperti itu. Nanti untuk contoh-contohnya mungkin saya akan tampilkan. Baik, semakin maju atau kemajuan peradaban pada saat itu telah memungkinkan manusia untuk dapat memanfaatkan logam atau batu mulia atau permata menjadi salah satu karya seni dari masa ke masa hingga mempengaruhi budaya modern yang ada pada saat ini. Nah, perkembangan dunia perhiasan terbagi menjadi beberapa bagian peradaban. Di antaranya adalah peradaban Mesir, India, Cina, Mesopotamia yang menetapkan dasar dalam mineralogi. Jadi sebenarnya dari zaman dulu juga sudah ada ya batu-batu mulia seperti itu. Bahkan kalau kita lihat beberapa artefak-artefak dari Mesir, dari India, Cina, mereka bukan selalu juga, tapi banyak dari mereka yang menampilkan beberapa puing-puing sejarah yang di dalamnya terdapat batu-batu mulia di dalam, yang terdapat batu mulia. Iya betul, seperti itulah. Itu udah dari zaman dulu. Oke, kita lanjut. Batu mulia yang ada dalam sejarah tersebut itu baik berupa permata atau pembuatan kaca. Bahkan peradaban ini juga yang meletakkan dasar-dasar yang kuat untuk peradaban di benua Eropa. Di sisi lain,
Cina dan India berhasil menjadi pendorong pengembangan seni yang memiliki andil yang besar terhadap pengembangan seni di seluruh Asia pada masanya. Jadi memang tidak dapat dipungkiri bahwa sejarah Batu Mulia ini menjadi salah satu awal di mana sejarah-sejarah selanjutnya lebih berkembang lagi, termasuk kaca dan lain-lain seperti itu. Oke, sebuah syarat batu itu disebut sebagai batu mulia kali ya. Apakah semua batu itu dapat disebut sebagai batu mulia? Oke, pertama kita mengacu pada pemahaman yang pertama, yaitu asal kata atau akar kata dari batu mulia itu sendiri. Batu mulia memiliki makna batu, yaitu adalah mineral keras yang bukan besi, dan mulia sendiri adalah sesuatu yang bernilai atau berharga, seperti itu. Oke, ada ribuan mineral dan batuan yang terdapat di dalam kerak bumi. Begitu pula fosil, bahan organik lainnya yang dijumpai permukaan bumi. Namun dari sekian banyak bahan mineral, batuan fosil tersebut tidak semua dapat dikelompokkan sebagai batu mulia. Kok bisa? Nah, kita bahas nanti ya. Hal ini disebabkan karena untuk bisa disebut sebagai batu mulia memerlukan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Itu menurut Smigel dalam bukunya. Nah, Smigel ini tokoh dalam batuan mulia yang mungkin untuk pertama kalinya atau yang paling terkenal dalam pemahaman batu mulia, seperti itu. Smigel sendiri menyebutkan persyaratan tersebut adalah salah satunya yaitu material atau batuan itu memiliki sifat indah atau beauty, langka atau rare, dan kekuatan atau durable. Nah, ini adalah 3 syarat dasar yang harus dipenuhi oleh sebuah mineral agar mineral tersebut dapat disebut sebagai batuan mulia. Oke, lanjut lagi kali ya. Oke, yang pertama tadi indah. Yang kedua adalah rare atau kelangkaan. Yang ketiga adalah apa tadi tuh? Durable, ketahanan. Oke, mungkin itu adalah awal pembelajaran kita. Sebenarnya saya juga akan lanjut lagi nanti. Awal mula pembelajaran kita mengenai batu mulia, kenapa disebut batu mulia, kok bisa, apa emang syaratnya, dan seterusnya. Oke, nanti mungkin kita akan lanjut lagi. Terima kasih untuk stay tune di sini. Mungkin kalian masih penasaran dengan materi-materi selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk video-video selanjutnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum.